Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, barusan kita membaca doa di akhir tahun dan doa di awal tahun, sebagaimana dikutip dalam kitab Mujarrabatud Dayrabi, kitab yang dikarang oleh Al-Imamud Dayrabi. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca doa tersebut, khususnya dibaca 3 kali, mungkin nanti jenengan tambahi malih, kurang 2 kali, sekali 2 kali lebih baik 3 kali, maka fa inna syaitana yaqul, maka syaitan berkata, istamana ala nafsih fima baqiya min umrih. Orang tersebut, kata syaitan, telah menjaga dirinya dari aku sampai sisa umur, sampai meninggal dunia. Wa tawakkal bihi malakani yahrusanihi, dan Allah mengirimkan 2 malaikat sampai meninggal dunia untuk selalu menjaga dia dari godaan syaitan dan bala tentara syaitan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini doa di akhir tahun dan doa di awal tahun. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Imamun Nawawi alaihi rahmatullah, beliau yang mensyarahi hadis sahih Muslim, Al-Imamun Nawawi, beliau mengutip bahwa hikmah Allah menjadikan tahun Islam diawali dengan bulan mulia, ditengah-tengahi dengan bulan yang mulia, dan diakhiri pula bulan yang mulia. Hikmahnya agar Allah Subhanahu tabaraka wa taala, terima kasih, ngapunten, selalu terus menerus mengelilingi kita di awal tahun, di tengah tahun, di akhir tahun dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Awal tahun ini adalah tahun baru. Nah, ini yang mestinya harus dirayakan orang Islam. Nggih. Nah, niki harus dirayakan lebih meriah daripada tahun Masehi. Tahun Masehi tidak ada apa-apanya dibanding tahun Islam, Pak. Nggih, enggak berpengaruh tahun Masehi ini, cuma berpengaruh bagi para pegawai, ngoten nggih. 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 Nggih, kalau orang muslim seandainya dia rela untuk mengorbankan waktunya dan hartanya untuk memeriahkan tahun baru Masehi, maka selayaknya dan sangat pantas sekali di malam ini untuk dirayakan. Bagaimana cara merayakan? Dengan memperbanyak doa kepada Allah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan bulan Muharram, termasuk daripada 1 dari 4 bulan yang mulia, terus bulan Muharram. Dan di tengah-tengahi pula bulan Muharram, inggih menika bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan yang mulia. Dan diakhiri dengan bulan yang mulia, inggih menika napa? Dzulhijjah. Allahu Akbar. Jadi orang muslim di awal tahun diselimuti oleh keberkahan. Indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa 1 tahun hitungannya 12 bulan.
Dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia. Thalathatun sard wa wahidatun aw wa wahidun fard. Yang 3 ini berurutan. Napa 3 berurutan niku? Bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, bulan Muharram. 3 berurutan, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Wa wahidatun fard, yang 1 ganjil, mencil, yaitu bulan Rajab. Ini 4 bulan yang mulia. Kemuliaannya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan dalam kitab-kitab diterangkan termasuk malam ini adalah malam yang sangat dicintai oleh para ulama, di antaranya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali bin Abi Thalib, yang dijuluki oleh Rasulullah adalah pintunya ilmu. Beliau kalau sudah datang 5 malam selama 1 tahun, beliau fokuskan untuk beribadah. Di antaranya gimana kok? Malam pertama bulan Muharram, dan itu disunnahkan. Karena kami di pondok jam 2:30 sudah bangun. Dari situ ada amalan namanya membaca Quran, artinya hizib Al-Quran, memperbanyak zikir, baca Quran, doa sampai fajar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan diberi keistiqomahan. Monggo dihidupkan malam baru Islam. Maaf kalau tahun baru Masehi rata-rata maaf. Kadang justru tambah banyak kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi tahun baru Hijriyah Islam kita dianjurkan untuk bersimpuh lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyeleksi muhasabah tentang perjalanan umur yang tinggal sisa berapa tahun, wallahu a'lam. Bersimpuh lutut kita mengadakan muhasabah sekian amal taat yang sudah banyak kita lakukan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang tersisa dari umur kita. Jadi jenengan ngertos niki kertas, nah niki umur kita, Pak. Nggih. Nah, ini kan tumpukan kertas. Nah, tiap hari niku disobek. Hari pertama disobek. Pun jalan hari kedua disobek, 360 tahun disobeki terus, akhirnya habis tinggal selesai. Itu umur kita. Berjalannya tahun seperti kertas yang tersobek. Kalau sudah diisi penuh, halaman pertama sudah selesai, ganti halaman yang kedua, nggak bisa balik lagi. Yang sudah selesai, tinggal yang masih putih. Nah, tahun ini masih putih. Mari kita jaga, kita manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan selalu dapat hidayah dan taufik dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan, maka Al-Imam Tirmidzi, salah seorang muhaddis, Al-Imam Tirmidzi, beliau meriwayatkan hadis marfu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma min hafidhaini rafa'a ila Allah ma hafidhu min lailin aw naharin fayajidullah fi awwalis sahifah wa fi akhiris sahifati khairan illa qala Allah. Ketika ada orang di awal hari dan di akhir hari ditutup dengan kebaikan, di awal malam dan di akhir malam ditutup dengan kebaikan, di awal tahun dibuka dengan kebaikan, di akhir tahun dibuka dengan kebaikan. Barusan kita alhamdulillah membuka tahun baru ini dengan berdoa, sekaligus alhamdulillah kita awali dengan pengajian, mudah-mudahan istiqamah. Niki hadis marfu riwayat Imam Tirmidzi. Allah ketika melihat
lampiran pertama dibuka dengan kebaikan, dan lampiran terakhir tahun kemarin ditutup pula dengan kebaikan. Apa kata Allah Ta'ala? Ushidukum, hei para malaikat, saksikan, anni ghafartu, aku telah mengampuni semua dosanya. Alhamdulillah. Ushidukum, saksikanlah wahai seorang hamba, hei para malaikat, untuk menyaksikan kita semuanya yang malam ini membaca doa bersama-sama. Inni qad ghafartu, aku sudah mengampuni ma baina tarafatis safhah, hari-hari dan malam-malam yang sudah terlampau, yang mana ditutup tahun ini dengan doa dan ibadah, dan di awal bulan Hijriyah dibuka dengan doa. Maka antara itu semuanya dosa kalau ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Ini trik dan teori ketika kita menghatami tahun dan memulai daripada menghatami tahun dan memulai daripada tahun. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah mencatat semua amal kebaikan kita, amin amin ya rabbal alamin. Adapun amalan khususnya di awal bulan Muharram, sebelum membahas tentang 10 bulan Muharram yaitu Ashura, kalau ada waktu kita bahas, kalau enggak kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Diterangkan dalam beberapa kitab, dianjurkan kita di bulan Muharram ini untuk berpuasa, karena puasa itu termasuk amal soleh. Jadi semua jenis amal soleh boleh dilakukan, nggak perlu pakai dalil khusus, bukan perlu pakai dalil khusus, cukup pakai dalil umum. Anjuran wasari'u ila maghfiratin, kita dianjurkan lekas-lekas mencari pengampunan Allah. Napa niku mencari pengampunan Allah? Semua amal apalagi kalau ada dalil secara khusus, dianjurkan kita untuk berpuasa, memperbanyak puasa. Kalau seandainya nggak bisa, maka manfaatkan hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, 3 hari berurutan, khusus di bulan mulia 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini yang hadir di tengah-tengah kita. Jangan sakit memanfaatkan walaupun sepindah, karena ini hanya berada di bulan mulia. Kamise puasa, napa malih? Jumate puasa, Sabtunya puasa. Imam Ghazali, bukan sekedar imam niki, tokoh Imam Ghazali. Beliau mengutip dalam kitabnya, orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti ibadah 700 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita mengutip karya ulama yang mengarang, namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali, Muhammad bin Ghazali, yang sudah masyhur di kalangan masyarakat tentang keilmuannya, tentang ketakwaannya, tentang kesolehannya. Monggo dimanfaatkan. Napa? Kamis, Jumat, Sabtu. Ambillah minggu yang pertama. Kalau nggak bisa, minggu yang kedua. Apalagi kalau bisa setiap minggu. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus kalau seandainya nggak bisa, ya, maka ambillah puasa walaupun cuma sehari 1 bulan ini, yaitu tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan istilah nopo? Ashura. Pahalanya akan dihapus setahun, dosa setahun dihapus oleh Allah, barokah nopo? Puasa Ashura. 10 Muharram. Ulama menganjurkan nek saged sebelumnya nggih poso. Napa poso?
Tasu'a. Walaupun Rasul mboten poso, Rasul tidak puasa, tapi Rasulullah menganjurkan dengan kata-katanya. Alasannya karena para sahabat datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ini kan hari yang dimuliakan orang Yahudi. Orang Yahudi ini kalau sudah tanggal 10 Muharram itu mengagungkan, karena itu adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kekejaman Fir'aun ketika melintas yang namanya Lautan Merah. Jadi mereka orang-orang Yahudi kalau sudah 10 Muharram mereka berpuasa ya cuma satu tok niku selama 1 tahun. Mboten wonten Ramadan mereka niku. Para sahabat mboten terima. Gimana ya Rasulullah, masa Islam ibadah kayak ibadahnya orang Yahudi? Akhirnya Rasulullah mengatakan, la in ishtu ila qabil la asumanna tasik. Lah niki ilmu supados kita punya wawasan. Opo dalile puasa Tasu'a gitu. Jikalau aku hidup pada tahun yang akan datang, aku tidak akan meninggalkan Tasu'a. Artinya di tahun itu adalah tahun terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mendapati tahun setelahnya, sehingga beliau tidak puasa Tasu'a, tapi mengarahkan dengan hadisnya anjuran untuk kita berpuasa supaya kita ada perbedaan antara orang Yahudi kalian orang Muslim. Mudah-mudahan bisa diamalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pun niki tentang puasa. Jadi puasa itu amal soleh, bebas dilakukan apa saja, di mana saja, bulan apa saja boleh, nggak ada larangan. Kecuali 5 selama setahun, Idul Fitri, Idul Adha, napa malih Pak? Hari tasyrik. Niki tok hari selama setahun yang tidak diperbolehkan puasa. Sisanya hari monggo. Mau puasa setahun full selain 5 nggih diperbolehkan, namanya puasa dahr, puasa setahun full. Dan ada orang tirakat nirakati anak maupun nirakati bojo, bojone ditirakati cara ngomel ae. Pasane wis suwen. Pasane setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi makan cuma malam tok. Ada yang semacam itu. Nggih. Jadi boleh saja, bebas mau puasa model apa saja silahkan. Cuma anjurannya ulama bukan hanya di bulan ini, setiap bulan jenengan saged ambil setiap bulan 3 hari. Baik itu di awal bulan tanggal 1, 2, 3, atau di tengah bulan 13, 14, 15, atau yang terakhir tergantung keluar bulan. Tapi yang dimaksud ini bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Bulan apa? Bulan Masehi. Bulan Hijri, bukan bulan Masehi. Ambil 28, 29, 30. Kalau keluarnya 30, kalau 29 nggih 28, 27, 28, 29. Sebab perbedaan antara bulan Qamariyah kali bulan Syamsiyah niku bulan Qamariyah hitungannya nek mboten 30 nggih 29. Jadi enggak ada 28 kalau status bulan nasional, enggak ada. Juga enggak ada 31 gitu. Nah, adanya cuma 30 sampai 29. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bilangan sebulan itu berapa hari?" Beliau enggak jawab tapi pakai isyarat tangan. Gini, jari-jarinya diangkat 3 kali. 1, 2, 3. Pinten, Pak? 30. Yang kedua, tuh, kalau enggak kata Rasulullah gini, tuh, 2, ini ditekuk. Nah, pinten? Jadi Rasulullah enggak usah pakai alat untuk melihat, sudah melihat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu perbedaan. Oke, kalau bulan nasional kadang-kadang ada yang 28. Para pegawai senang, alhamdulillah cepat gajian. Barang sing 31 ya lumayan Pak, nunggu sik Pak. Nggih nggih. Pun nggih, niki tentang puasa. Tentang bacaan jenengan dianjurkan khususnya bulan Muharram
dan umumnya setiap bulan, setiap masuk bulan dengan baca surat naminipun surat Tabarak, walaupun cuma sebulan sekali. Apalagi nek nggadahi wiridan tiap malam baca nopo surat Tabarak untuk mencegah siksa kubur. Barang siapa yang ingin ditemani Al-Quran, kuburan itu terus petamanan Al-Quran, maka cara untuk cara untuk mengambil modal inggih menika tiap malam baca napa surat Tabarak. Nah, khususnya Muharram, umumnya setiap bulan itu oleh ulama diambil seperti keterangan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karya Imam, itu karena surat Tabarak itu ayatnya ada 30. Ayatnya pinten? 30. Dan rata-rata bulan jumlahnya berapa? 30 hari. Jadi ada munasabah, ada keserasian. Agar setiap ayat yang kita baca itu keberkahan untuk hari pertama, ayat kedua untuk hari yang kedua sampai akhir ayat. Apalagi yang tadi saya sampaikan, punya wiridan tiap malam nopo baca surat Tabarak. Dalam hadis sahih, suratu Tabaraka hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarak itu bisa mencegah daripada siksa kubur. Siksa kubur ini macam-macam. Ada yang berupa ular, ada yang berupa kalajengking, ada yang berupa maaf hembusan dari neraka. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita petamanan surga, amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Suatu ketika Rasulullah keluar dengan para sahabat. Di tengah-tengah perjalanan Rasulullah berhenti untuk bermalam di salah satu daerah tertentu. Lalu para sahabat membuat khemah. Dari sekian khemah ada khemah yang mentakjubkan. Maksudnya mentakjubkan ketika pasak itu hendak diletakkan di tanah, tiba-tiba terdengar suara bacaan surat Tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Para sahabat langsung lari menghampiri Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, di antara khemah ada khemah satu yang di dalamnya selalu membaca surat Tabarak. Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Pindah, karena di dalamnya ada kuburan. Pemilik kuburan itu wiridannya tiap malam ketika di dunia membaca surat Tabarak." Alhamdulillah. Jangan sampai wiridannya nanti dangdutan, Pak. La ilaha illallah. Lagu-lagu sing mboten diridhoi oleh Allah. Nggih, beruntung nek wiridane la ilaha illallah. Nek wiridane niku tasbih, tahmid, nek wiridane niku Al-Quran. Jangan sampai wiridane napa? Sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Pun mulai malam ini jenengan baca surat Tabarak walaupun cuma satu malam setiap bulan. Bulan yang akan datang setelah Muharram napa? Muharram napa? Rajab. Napa? Safar. Maka di awal bulan Safar baca surat Tabarak dengan niatan. Bulan yang ketiga juga sama. Di antara anjuran para ulama juga dianjurkan kita minum susu. Nggih, minum napa? Susu. Nggih. Nggih, khusus. Nah, bukan tiap malam, Pak. Nggih, khusus awal malam bulan Muharram itu kita dianjurkan minum susu. Ini amalan orang-orang salaf, tiang-tiang sebelum kita, para ulama niku ngoten. Kemarin saya tadi lihat kabar itu di Bangil ada pondok namanya pun Dalwa. Pesen susu kados pesen air pom. Masya Allah, truk terkan, Pak. Lah pondoknya ribuan. Nanti anak santri pakai secingkir wae cukup, nggak usah tontonan ya. Itu saking ribuan, jadi pesennya ini mboten kok galonan, pakai napa?
Udah kepake tangki sini susu. Nggih. Alasannya napa? Niki kula tutukake. Rasul ketika di Isra Mi'rajkan. Nggih. Itu kan ketika mau naik ke langit, sholat dulu di Baitul Maqdis. Setelah keluar, dibawakan oleh malaikat Jibril 2 cangkir, satu isinya arak, satu isinya susu. Jibril diam aja, silakan Muhammad ambil satu di antara 2. Atas izin Allah, Rasulullah mengambil susu. Kata Jibril, cerdas banget kau Muhammad. Kau memilih susu itu menunjukkan tentang fitrah kesucian. Kalau kamu mengambil itu arak, sesat semua umatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kamu ngambil arak, sesat gawat umatmu semuanya akan celaka. Terima kasih ya Rasulullah. Saat itu beliau Rasulullah telah mengambil susu, dan susu ini lambang daripada kesucian, seperti bendera merah putih loh Pak. Merah nopo? Berani. Putih nopo? Suci, bersih. Begitu pula. Nah, monggo. Boleh-boleh saja mau minum kopi nggih monggo. Bebas. Monggo niki atas niki nggih. Nah niki kopi susu tambah niki masyaallah nggih. Sanak susune barang niki nggih, diniati. Nggih, monggo nggih mantun niki jenengan tumbas susu nggih setunggal napa? Nah, niki mungkin didum, nggak usah banyak-banyak, yang penting tabarukan. Bahasanya tafaulan. Tafaul niku bahasa Arab artinya Arab kebaikan. Nggih, Arab kebaikan. Bahasanya tafaulan, Arab kesainan. Kenapa anakmu kau katakan kau kasih nama Muhammad? Ada orang punya anak dikatakan punya nama Muhammad. Kenapa? Nama kan banyak. Kenapa Muhammad? Aku berharap kados Nabi Muhammad. Lho ngoten. Niku bahasane tafaulan. Kenapa nama Anda dikatakan Ibrahim? Ya, saya berharap mudah-mudahan seperti nama Ibrahim. Kenapa nama Anda dikatakan Abdur Rauf? Napa nih? Kok guyu Ibu? Dan seterusnya. Jadi nama saya itu dibikinkan supaya kita tafaul Arab yang namanya kebaikan. Akikah, jangan dipotong tulangnya ketika domba disembelih. Beno apa? Utuh. Kenapa? Supaya tulangnya masa sing manis biar akhlaknya loh. Niku dianjurkan dalam kitab. Monggo dicek dengan murang-muring berarti riyane niku akikahe pedas. Lho nggih. Niku lambang kesucian. Nah, mboten nonton dalile, mboten pakai hadis mboten. Niki istilah tafaulan disama-samakan, dikias-kiasan, dipersamakan dengan kejadian ini dengan kejadian ini, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Khusus malam ini. Kalau nggak bisa besoknya sebelum tenggelam matahari jangan dianjurkan. Apa malih kata niki? Dianjurkan pula baca basmalah. Baca basmalah komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah komplit. Pinten? Mi'ah salasata asyar, 113. Pinten Pak? 103. Sekarang ono bahasane komputer tinggal copy paste. Gak capek gitu. Wes fotokopi wae Pak. Nyilek tonggone fotokopi wes gak usah nulis. Zaman sekarang, zaman riyen mboten ditulis. Nggih. Sekarang boleh diketik. Bahkan mungkin di copy paste mboten wonten masalah. Yang penting hasilnya pinten? 113. Jangan salah, 113. Dalam kitab Na'tul Bidayat Tausifun Nihayat, pengarang daripada imam namanya Ma'ul Ain, barang siapa yang menulis di awal Muharram, mulai malam niki sampai tenggelam, monggo ditulis.
lalu kemudian selalu dibawa, ditaruh di dompet, ditaruh di lemari, ditaruh di tempat-tempat yang mulia yang sekiranya tidak direndahkan oleh orang. Apa hasilnya? Lam yanal makruh wala fi ahli baitihi. Maka insya Allah atas izin Allah, karena itu adalah basmalah, insya Allah yang membawa, ketika dibawa tidak akan terkena segala bentuk musibah. Amin Allahumma. Dan ketika berada di dalam rumah sampai umur selesai, insya Allah dirinya dan keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Monggo diamalkan pun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan rangkuman dari Al-Quran, bahkan rangkuman dari kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit. 104. Yang 4 kita ketahui, yang 100 diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi. Semuanya dirangkum di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran dirangkum di dalam Fatihah. Dan Fatihah dirangkum di dalam Basmalah. Hurufnya 19. Dan neraka yang menjaga 19 malaikat. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tulus dan ikhlas, insya Allah per huruf dari basmalah akan menjadi tameng satir dari malaikat tersebut, sehingga dijauhkan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka as-salamah fid dini wad dunya wal akhirah warzuqna al-istiqamah في هذه السنة الجديدة وتقبل منا جميع الطاعات والأعمال الصالحة في تلك السنوات الماضية ووفقنا يا رب واجعلنا من أهل الهداية في هذه السنة وما بعدها من السنوات الطويلة. أتل أعمارنا في طاعة، أتل أعمار والدينا وأولادنا في طاعة والعبادة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. بسر الفاتح.